Kajian di hari ini belajar tentang ruqyah mandiri yang diajarkan dalam Islam. Jadi ruqyah mandiri ini banyak terdapat di dalam Al-Quran, termasuk di dalam surat Al-Imran. Anda bisa membacakan surat Al-Imran ayat 1 nyampe 6. Ketika Anda membacanya, ya kan, dipegang kepalanya pakai tangan kiri, ya, dipegang kepalanya, terus Anda baca di bagian kepala sebelah kiri, ya. Jadi dibaca suratnya bisa satu kali atau bisa berulang-ulang, ya, dibacanya seperti ini bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ya, Anda bisa membacanya berulang-ulang, ya, berulang-ulang atau sampai 7 kali atau 11 kali. Tujuannya ketika Anda memegang kepalanya, ruqyah mandiri ini di sini agar kepala kita itu tidak pusing, ya. Kalau sudah membaca berulang-ulang dan merasa mual, ya kan, atau pundaknya merasa berat, ya kan, Anda segera membaca ayat kursi, ya kan, atau surat Al-Baqarah, ya, Alif Lam Mim disambung ayat kursi. Anda bisa membacanya, dipegang pundaknya, punggungnya, ya, punggungnya dipegang bagian kanan, dipegang punggungnya seperti ini. Jadi Anda pegang punggungnya, ya. Ketika pundaknya sudah terasa berat, sudah membaca surat Al-Imran atau merasa mual, ya, jangan dikeluarkan dulu. Ketika terasa mual atau pusing kepalanya atau pundaknya terasa berat, pegang dulu pundaknya seperti ini. Dan Anda harus membaca surat Al-Baqarah, ya, di sini Alif Lam Mim dan disambung ayat kursi, ya. Bisa Anda membaca Alif Lam Mim dulu, bisa, ya kan, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, bisa berhenti dulu, tenangkan, ya.
jangan buru-buru membaca surat Ayatul Kursi, ya kan. Ketika Anda mau memuntahkan, ya boleh memuntahkan seperti itu ya. Jadi harus lebih kontrol agar lebih tenang. Nah, disambung membaca ayat kursi. Dan ketika Anda merasa mual, tadi sudah membaca Alif Lam Mim atau surat Al-Baqarah dan sudah merasa mual, Anda tangan kirinya ya harus memegang bagian punggung ataupun kalau bahasa itu bulu gitu ya, di sini dipegang di sini ya, dipegang di sini sambil dipecet dan sambil membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, disitulah nanti langsung dimutahkan semuanya. Ketika sudah dimutahkan atau sudah memutahkan ya, sudah membaca ayat kursi, memutahkan ya, ayat kursi ini tidak dibaca satu kali atau 2 kali 3 kali gitu ya, harus berulang-ulang ya dibaca, tujuannya biar bersih gitu ya. Nah, setelah sudah membaca ayat kursi ya, di sini ditutup dengan Al-Fatihah, pegang dadanya di sini, bagian sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, dipegang bagian dada di sini, ya kan? Tujuannya biar tenang. Ya, itu ada pertanyaan, kan kita masih lemas gitu ya? Ya, sambil tiduran gitu ya, boleh langsung dipegang, baca Al-Fatihah. Ya, 1 kali saja nggak apa-apa, terus dicukupkan gitu. Ya, itu saja yang hanya bisa saya sampaikan ya. Jadi ini adalah sebuah pembelajaran. Jadi metode ruqyah Islam itu banyak banget ya di Indonesia, khususnya di sini sangat banyak. Jadi ini adalah yang saya ajarkan. Yang pertama tadi ya kan, membaca surat Al-Imran ya kan, dari ayat 1 sampai ayat 6, dipegang di bagian kepala tadi ya kan. Nah, dibaca berulang-ulang ya kan, bisa jadi nyampe 11 kali ya kan, 11 kali. Terus setelah sudah 11 kali, Anda ketika sudah punggungnya terasa berat atau sudah merasa mual, jangan dikeluarkan dulu, Anda pegang pundaknya ya kan, lalu membaca surat Al-Baqarah ya kan, Alif Lam Mim di situ Al-Baqarah ya, yang tadi udah saya jelaskan tadi ya kan, membaca Al-Baqarah tadi ya kan. Nah, setelah itu sudah mual, sangat mual, sudah membaca berulang-ulang membaca Al-Baqarah tadi ya, terus Anda segera memegang punggungnya di sini atau leher di sini ya, gulu gitu ya, lehernya dipegang ya, sambil membaca ayat kursi berulang-ulang di situ, sambil terus, walaupun dalam keadaan memutahkan, bisa membacanya bisa di dalam hati, atau kadang nggak bisa tidak bisa berbicara ya gitu, karena sedang membaca gitu atau sudah memutahkan gitu maksud saya ya kan, ya boleh berhenti dulu ya. Tapi setelah sudah berhenti, ayat kursi itu harus disambung lagi bacaan yang tadi terputus ketika kita memutahkan ya kan, tujuannya biar sempurna gitu. Nah, setelah memutahkan kita bisa
ditutup dengan membaca Al-Fatihah. Tujuannya biar hati kita itu tenang, ya, biar tenang hati kita, ya. Udah ya, tadi udah saya katakan tadi, ya kan, kalau kita dalam keadaan lemas gitu ya, tak berdaya gitu, ya sambil duduk ya, sambil duduk atau sambil berbaring gitu ya, atau sambil lemes-lemesan gitu ya di lantai gitu, nggak masalah. Yang penting baca Al-Fatihah pelan-pelan saja, nggak harus keras-keras gitu ya. Itu ya. Terus sambil duduk ya, setelah membaca Al-Fatihah ya, Anda bisa membaca istighfarnya berulang-ulang sambil menunggu gitu aja ya. Itu namanya ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri versi Islam seperti itu. Jadi udah saya jelaskan tadi, banyak versi bermasing-masing di Indonesia ini. Makanya marilah kita, agar kita dijauhkan dari jin, terutama jin ya, karena kita hidup berdampingan dengan jin ya. Makanya, tetapi tidak semua jin itu mengganggu, jangan kepada kita. Hanya jin-jin tertentu atau jin jahat yang mengganggu kita. Seperti jin Islam, insya Allah tidak mengganggu mereka ya. Hanya di sini saya ajarkan cara meruqyah mandiri, itu aja ya. Sekian, mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat ya. Jangan dilihat secara materi atau jangan dilihat secara kasat mata ya, tapi dilihat secara hati gitu ya, kemanfaatannya dalam ruqyah mandiri ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya